Apakah Yan Cheng sudah kembali? Yan Cheng, apakah kamu yang datang? Apa? Aneh. Barusan sepertinya Yan Cheng sudah kembali. Fu Zong. Kok telingamu merah sekali? Kamu terlalu dekat denganku. Aku terlalu panas. Maaf Fu Zong. Aku tiba-tiba pusing. Maaf sekali Fu Zong. Hari ini untuk desain aku nekat datang ke rumahmu. Tidak apa-apa. Kedepannya kalau kamu ingin tahu selera pribadiku, kamu bisa langsung tanya padaku. Baik. Kalau begitu Fu Zong, aku duluan ya, ketemu besok di acara tender. Baik. Fu Zong lihat apa sih sampai begitu fokus? Tidak ada. Kei Chen. Kamu bilang ada cewek tiba-tiba datang ke rumahmu dan melakukan hal-hal yang intim padamu. Pasti dia suka sama kamu. Suka. Sepertinya ada cewek lagi yang terpesona oleh pesona Fu Zong. Banyak bicara. Bukan kamu yang tanya. Halo semuanya, aku Pani, desainer dari Bintang Studio. Selanjutnya aku yang akan menjelaskan proposal desainku. Seorang penjiplak kecil. Apa hakmu berdiri di sana? Sudah kuduga desainer dari studio kecil. Kenapa bisa dapat kesempatan tender dari Presiden Fu Group? Ternyata karena jiplak ya. Aku tidak menjiplak. Kamu bilang tidak ya, tidak, siapa yang percaya? Aku yakin Fu Zong juga tidak percaya. Aku harap Nona Pani bisa menjelaskan. Kenapa proposal desainmu sama persis dengan proposal desain perusahaan kami? Sama persis. Menurutku proposal ini juga bermasalah ya. Jiplakan kan? Siapa yang tahu? Kalau Xiao Zong bersikeras bilang ini karya kalian. Kalau begitu Xiao Zong tolong jelaskan apa inspirasi desain kalian. Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Saya tentu saja tahu betul sumber inspirasinya. Semua bisa lihat karya ini memiliki ciri khas. Arsitektur taman klasik Tiongkok. Kami mengambil inspirasi dari Taman Suzhou. Membuat villa ini dipenuhi dengan keindahan alam yang sederhana. Sepertinya Direktur Xiao hanya melihat gaya keseluruhan, mengabaikan banyak detail. Perhatikan baik-baik, semua bisa lihat dari halaman hingga dekorasi interior, dinding dan tangga, banyak desain daun maple. Ini saya amati dari tali jam tangan Direktur Fu dan dasinya preferensi Direktur Fu. Mau saya bersihkan untukmu? Berhenti. Apakah dia benar-benar suka padaku? Semua juga bisa lihat lantai halaman. Saya menggunakan banyak material kaca. Maka saya tanya Direktur Xiao, mengapa saya menggunakan material ini? Tentu saja secara visual membuat halaman terlihat lebih hidup dan dinamis.
Sinar hangat buatan yang miring 35 derajat ini mengimitasikan efek sinar matahari sore di halaman. Sedangkan dindingnya saya sengaja memilih granit yang mengandung kristal alami. Bisa memantulkan kilau yang lebih mencolok. Dan dalam desain pola desainer Direktur Xiao, tidak ada granit juga tidak ada elemen daun maple. Bukan begitu. Jangan berpikir bisa mengelabui dengan trik kecil seperti ini. Baik kalau kamu bilang ini karya desainmu. Mana draft desain pertamamu? Draft desain pertama saya ada di laptop saya, tapi laptop saya baru saja terkena air. Apa-apaan ini? Ternyata Xiao yang sengaja menyuruh orang melakukan ini. Alasan ini terlalu buruk. Ini draft desain pertama perusahaan kami. Di dalamnya jelas tercantum waktu pembuatan desainer. Seorang plagiat yang bahkan tidak bisa menunjukkan draft desain pertama. Desainer macam apa itu? Orang seperti ini berkeliaran di lingkaran desain kami. Sungguh penghinaan bagi lingkaran desain kami. Dengan kejadian ini, kamu jangan berpikir bisa bekerja di industri ini lagi. Direktur Fu. Saya sudah melihat draft desain pertama Miss Fanny. Ini dia. Sedangkan draft desain pertama Direktur Xiao. Biarlah dinilai oleh orang yang profesional, benar atau tidak mereka yang menentukan. Lupa memperkenalkan diri saya. Biasanya punya kebiasaan kecil, yaitu menambahkan nama saya ke dalam desain saya. Coba perhatikan baik-baik. Di desain saya ada tulisan Fanny. Sepertinya dalam draft awal Xiao Zong pasti ada nama saya juga. Lalu apa kalau itu saya yang buat? Kamu cuma seorang desainer kecil, apa hakmu bisa kerja sama dengan Fuyan Cheng? Kayaknya kamu cuma mau menggoda Fuyan Cheng dengan kecantikanmu. Kamu berani memukul saya. Fuyan Cheng. Kamu tega mengabaikan persahabatan lama kedua keluarga kita, berusaha keras melindungi wanita jalang seperti ini. Xiao Yang. Siapa yang beri kamu keberanian memanggil nama saya langsung? Saya tidak akan berurusan dengan orang yang menjiplak dan memfitnah orang lain. Dari hari ini, Grup Fu memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Saya umumkan hari ini di acara tender. Pemenangnya adalah Studio Bintang. Kakak. Fuyan Cheng bisa diambil wanita lain. Ternyata begitu, kamu cuma bermalas-malasan. Mengganggu desainer kecil seperti itu apa untungnya? Kalau mau bersaing tunjukkan kemampuanmu. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kakak saya sebenarnya mau manfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Fanny dari dunia desain. Tapi siapa sangka kakak ipar ikut campur merusak rencana saya. Kakak kamu lulusan universitas top luar negeri dan murid dari desainer terkenal. Lagi pula kamu dan Fuyan Cheng teman, sejak kecil apa kamu tega melihatnya diambil wanita lain? Mengambil pria itu bukan gaya saya, Xiao Chuking. Selalu pria yang mengejar saya, tapi saya memang harus pulang ke Indonesia. Memang kamu kakak.
Pani kali ini. Proyek Villa Fuyancheng bisa berjalan lancar. Kamu yang berjasa besar. Setelah dana proyek ini cair, masalah studio kita bisa teratasi. Hebat dan Pak Fu. Meminta kamu langsung ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak. Saya sudah setujui untukmu. Kalau Fu Yancheng tahu saya ini Sheng Mian, pasti dia pikir saya mendekatinya ada maksud lain. Pastinya tidak akan lanjut kerja sama. Kenapa kelihatannya kurang senang ya? Saya agak tidak nyaman untuk tanda tangan. Tanda tangan kamu saja ini mana bisa. Harus kamu yang tanda tangan, kalau tidak kontraknya tidak sah secara hukum. Tapi saya... Jangan khawatirkan sudah ditentukan oleh Pak Fu. Kamu jadi desainernya, kan senang sekali saya siapin dulu. Pani sebentar lagi sampai ya. Iya, Anda sudah janjian hari ini untuk tanda tangan Pak Fu. Kontrak ini sebenarnya bisa dikirim lewat pos. Tapi Anda malah minta Pani datang langsung. Saya rasa Anda cuma cari kesempatan ketemu Pani. Kamu kelihatannya sedang santai ya, Kichen. Pak Fu, saya kayaknya masih ada kerjaan. Pak Fu, saya datang untuk tanda tangan. Klausul spesifik dalam kontrak. Kalau tidak ada masalah kita tanda tangannya. Kamu Sheng Mian. Saya. Ternyata kamu Sheng Mian. Dulu menikah ke keluarga Fu dengan mahar 3 miliar. Sekarang saya mau cerai, kamu muncul lagi sebagai desainer. Susah payah mendekati saya. Kamu sebenarnya punya tujuan apa? Kamu menipu saya, Fu Yancheng. Resikonya kamu sanggup tanggung. Pak Fu, saya ada urusan mendesak, saya harus pergi dulu. Tunggu. Saya cuma mau kamu tanda tangan dulu baru pergi. Gimana? Telinga kamu kenapa merah? Kamu terlalu dekat sama saya. Kayaknya cuma ini caranya. Pak Fu, lihat. Kontraknya gini, tanda tangan boleh ya? Pak Fu. Kalau gitu kita selamat bekerja sama. Saya pergi dulu.
Pak Fu, Anda kelihatannya tergoda kenapa? Ini ada sesuatu sama Nona Pani ya? Kamu sedang santai ya? Saya ini cuma mikirin apa yang Anda pikirkan. Saya sibuk cari info tentang Nona Pani. Kalau gitu saya tidak usah banyak bicara. Kembali bilang. 2 minggu lagi ulang tahun Nona Pani. Harusnya kita siapin hadiah dari sekarang. Tunjukkan yang terbaik. Bagaimana mungkin aku menyiapkan hadiah untuknya? Yan Cheng, aku sudah kembali. King. Lama tidak bertemu. Aku baru saja pulang ke negara ini dan langsung menemuimu, kaget tidak? Kamu bilang saja dari awal aku akan minta Kitchen menjemputmu. Siapa ini? Halo, saya Pani, desainer Villa Fuzong. Xiao Chuking Yan Cheng. Aku juga desainer, lupa ya renovasi tidak bilang-bilang. Kamu sibuk sekali, mana berani merepotkanmu. Lagi pula aku sangat suka gaya desain Pani. Kalau begitu kedepannya aku harus banyak belajar dari Nona Pani. Xiao Nona terlalu memuji. Ngomong-ngomong Yan Cheng, aku baru pulang ingin mengadakan pesta penyambutan. Di tempatmu saja ya? Boleh. Nona Pani ikut juga ya? Terima kasih undangannya, saya tidak ikut, ramai-ramai saja. Ada banyak teman yang perlu renovasi, kenalan dong. Ayo. Aku juga ingin memperkenalkan lebih banyak orang padamu. Baiklah, kalau begitu saya ikut saja. Chuking, 3 tahun lalu kamu pergi ke luar negeri karena marah Fu Yan Cheng menikah. Selama ini tidak mau menemuinya, sekarang kembali. Apakah karena sudah berpikir jernih atau karena Fu Yan Cheng akan bercerai dengan wanita dari keluarga kecil itu? Xiao Nona. Pani senang kamu bisa datang. Pani. Rok ini sangat cocok denganmu. Terima kasih Tuan Fu. Bibi Yan Cheng datang. Aduh, jangan sampai dia melihatku.
Yancheng sudah lama tidak bertemu Nyonya Bai. Bisakah kita bicara sebentar? Di sini silakan. Baik. Maafkan saya Tuan Fu, tadi kepala saya agak pusing. Chuking, maafkan aku, tidak apa-apa. Maaf telah mengotori rokmu. Tidak apa-apa. Kamu tamu istimewa yang diundang oleh Yancheng, jangan sampai suasana hatimu terganggu. Aku akan membantumu membersihkannya. Tidak perlu repot. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ini rok baru yang diberikan temanku, belum pernah kupakai. Ukuran kita hampir sama, kamu pakai dulu saja. Tidak usah, aku cukup meniupkannya sampai kering. Kamu kan teman Yancheng, berarti juga temanku, jangan sungkan. Tenang saja, aku akan menjaganya, cepat ganti. Pani, meski kita belum lama kenal, tapi aku merasa sangat cocok denganmu. Ada sesuatu aku ingin meminta pendapatmu. Tidak tahu apakah kamu keberatan. Terima kasih atas kepercayaanmu. 3 tahun lalu, dia melanggar janjinya sendiri. Meskipun katanya dia punya alasan, tapi aku tetap tidak bisa memaafkannya. Tapi belakangan ini dia bilang mau bercerai. Minta aku memberinya kesempatan lagi. Pani, haruskah aku memberinya kesempatan itu? Nona Xiao, jika kamu punya pertanyaan ini saat bertanya, sepertinya kamu tak butuh pendapatku. Lagi pula, aku dan Tuan Fu hanya rekan kerja. Mohon dimaklumi. Pani benar-benar orang yang dihargai Yancheng. Ucapannya sangat hati-hati. Apa kamu sudah selesai berganti? Biar aku membantu menarik resletingnya. Repot sekali. Terima kasih. Cahaya matahari. Kalung yang akan kupakai Xiao Chuking. Bagaimana mungkin orang lain boleh memakainya? Kamu tahu cahaya matahari? Ini hadiah dari sahabatku indah, bukan? Benar-benar cantik. Ternyata orang yang disukai Fu Yancheng adalah Xiao Chuking. Dari awal sampai akhir dia selalu ada. Apa yang sebenarnya aku hayalkan? Sungguh lucu. Chuking, waktunya potong kue. Pani, tolong ambilkan tasku. Yancheng, aku mau potong kue. Tapi tidak tahu Xiao yang pergi kemana. Bisa tidak kamu bantu aku potong kue? Ayo. Silakan bintang kita hari ini, Chuking, potong kue. Terima kasih semuanya. Hari ini semua yang hadir adalah orang-orang terdekatku. Dikelilingi oleh cinta kalian semua. Aku merasa sangat bahagia. Momen yang paling berharga ini, Pani. Tolong ambilkan kamera di dalam tasku. Ayo kita pergi.
Terima kasih Fu sudah membantuku. Baju ini akan aku cuci dan kembalikan. Kamu mau kemana aku antar? Tidak usah. Kamu marah. Kedepannya kalau kamu tidak mau datang ke acara seperti ini tidak perlu datang. Aku tidak marah. Aku tidak punya hak untuk marah. Bisa mendesain villa untuk Fu adalah hal yang sangat aku inginkan. Aku juga sangat menghargai kesempatan bekerja sama dengan Fu. Kita hanya hubungan kerja. Lalu, karena Fu sudah punya orang yang disukai, jangan lakukan hal yang membuat aku salah paham. Orang yang aku suka adalah... Fu, semua orang di dalam menunggu Anda. Aku tidak setuju Pani tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus menghentikan kerjasama dengannya kakek? Katanya kalian berpelukan di depan umum. Seperti apa itu? Sungguh merusak nama baik keluarga Fu. Mian karena dia belajar desain interior. Kamu harus membiarkan dia mendesain rumah kalian berdua. Kenapa masih meminta wanita lain di luar? Apakah kamu ingin dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Dia Emu? tidak mendekatiku. Kakek, apakah kakek masih tidak bisa melihat? Sheng Mian hanya mengincar uang. Aku rasa sekarang kamu tidak waras. Aku tidak waras. Katakan siapa sebenarnya desainer kecil itu. Fu Yancheng. Kamu ini mau bikin aku mati ya? Kakek, kamu baik-baik saja kan? Jangan bikin kaget kakek. Jangan marah kakek. Kamu ini lebih baik aku bunuh saja. Kamu juga tidak mau memberitahu siapa desainer kecil ini. Kakek tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Tapi kamu sudah mengecewakan Mian. Kamu harus minta maaf padanya. Kalau tidak kamu jangan harap bisa masuk pintu rumah tua keluarga Fu lagi. Sheng Mian. Kamu lagi. Fu Zong, ini dokumen yang Anda minta. Letakkan saja di sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Kitchen sudah bilang padaku, kamu terluka karena tidak mau mengungkapkan identitasku oleh kakek. Aku baik-baik saja. Kalau Fu Zong tidak keberatan, aku bantu oleskan obat ya. Maaf, aku pelan-pelan. Masih sakit. Ada kamu jadi lebih baik. Fu Zong, biar aku yang bantu oleskan obat. Aku pergi dulu. Fu Zong. Tebak tadi aku paling ingin punya skill apa? Skill menghilang pasti itu. Fu Zong sedang ada masalah ya? Menurutmu? Menurutku iya, dan lagi. Masalah tentang perasaan. Kamu lagi paham.
kembali. Kamu bilang seorang wanita tiba-tiba bersikap dingin panas jauh dekat padamu. Ini sebenarnya bagaimana sih? Masih bilang seorang wanita, jelas-jelas yang dimaksud Pani. Ini terlalu kentara. Apa di samping Anda muncul seorang teman dekat lawan jenis? Wanita ini baru berubah sikap. Sepertinya iya. Nah ini dia, pasti dia cemburu. Cemburu. Kalau Anda tidak yakin, mending berpura-pura dekat dengan teman lawan jenis itu. Untuk menguji reaksi wanita ini. Naif, bagaimana mungkin Fu Yancheng melakukan hal seperti ini? Yancheng, kenapa hari ini terlihat santai sekali? Ingat mengajakku ke sini. Aku hanya ingin meminta pendapat desainer besar Xiao tentang desain ini. Secara keseluruhan cukup bagus. Tapi jika dibandingkan dengan tren internasional, selera sedikit konservatif. Cuking, rambutmu sedikit berantakan, biar aku rapikan. Nanti mau ngapain? Mau pergi minum kopi? Kamu begitu menghindariku. Aku hanya sedang bekerja. Kamu cemburu karena hubunganku dengan Xiao Cuking. Tidak, aku tidak punya hak untuk ikut campur urusan hati Fu. Kamu bisa punya hak itu asalkan kamu mau. Fu bercanda. Yancheng, Cuking, tadi suara apa itu? tidak apa-apa, kakiku terkilir sedikit. Yancheng, aku ingat hari ini ada janji dengan klien penting, antarkan aku. Ayo pergi. Bagaimana dengan tanganku? Tanganmu melukai saraf. Jika tidak segera dioperasi oleh ahli, mungkin sulit disembuhkan. Dokter, aku seorang desainer. Tanganku tidak boleh ada masalah. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, dua ahli terbaik di rumah sakit kami. Sekarang tidak ada. Dokter, jika tidak bisa disembuhkan,
Apakah aku tidak bisa memegang pena lagi? Dokter dua ahli sudah datang. Segera persiapkan operasi. Yan Cheng, terima kasih sudah mengantarku, aku pergi dulu. Fu telepon dari lokasi proyek, mengatakan Nona Panni tampaknya terluka. Kenapa tidak bilang lebih awal ayo naik mobil? Dokter, bagaimana operasinya? Apakah tangannya baik-baik saja? Apakah ada efek sampingnya? Fu, Anda bertanya begitu banyak pertanyaan sekaligus. Bagaimana dokter bisa menjawab? Maaf dokter. Tidak apa-apa, operasinya berjalan lancar. Luka di tangan sudah sembuh. Dan tidak ada efek samping, tapi dia masih perlu istirahat di rumah sakit selama beberapa hari. Terima kasih dokter. Kamu sudah bangun. Jangan bangun, dokter menyarankan kamu beristirahat dengan baik. Tenang, urusan yang tersisa aku yang akan mengurusnya. Fu seharusnya menemani Nona Xiao Kan. Aku tidak ingin merepotkan Fu. Saya. Kamu tidak berpikir aku suka Xiao Chuking kan? Siapa yang disukai Fu Zong? Aku tidak perlu tahu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku dan Xiao Chuking hanya teman. Orang yang aku suka adalah... Panni. Yan Cheng, kamu juga di sini ya? Aku baru dengar Panni terluka. Cepat datang melihat. Aku akan ambilkan obat untukmu, kalian ngobrol dulu. Panni sudah lebih baik ya, kedepannya harus hati-hati. Ternyata Xiao Chuking yang berbuat. Aku sudah berhati-hati, tapi tetap ada yang terus mencoba menyakitiku. Panni bercanda saja, semua tidak ingin melihatmu terluka. Masa ada yang ingin menyakitimu? Aku lelah. Kalau begitu kamu istirahat yang cukup. Bunga ini baunya bikin aku pusing, ambil saja. Yan Cheng, aku benar-benar khawatir pada Panni makanya datang menjenguk. Tapi dia terlihat suasana hatinya kurang baik. Tangannya hampir cacat. Mengalami pukulan yang cukup besar, wajar saja suasana hatinya kurang baik. Dia baik-baik saja, itu sudah bagus, ini semua salahku. Tiba-tiba ada urusan memanggilmu pergi. Jadi tidak bisa segera mengetahui dia terluka. Yan Cheng, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Tidak. Lagi pula kamu juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Kamu sudah susah merawat Panni, jaga kesehatanmu juga ya. Dokter tadi bilang setelah keluar dari rumah sakit, selama sebulan harus beristirahat sebanyak mungkin, jangan sampai menyentuh luka. Sebaiknya juga jangan banyak menggunakan tangan kanan. Tahu. Dan juga nanti setelah keluar dari rumah sakit kamu ke tempatku. Aku yang akan merawatmu. Tidak usah repot-repot Fu Zong, aku pulang saja. Tanganmu terluka parah seperti ini, aku juga punya tanggung jawab besar. Secara ketat ini termasuk kecelakaan kerja. Baik secara perasaan maupun logika, aku harus merawatmu. Tapi, Tidak ada tapi, sudah diputuskan begitu.
Fuzong. Kalau kamu sibuk tidak perlu merawatku di rumah. Ada tante saja. Tidak apa-apa, tanganmu terluka karena kerja. Aku merawatmu itu sudah seharusnya supaya ini untuk menguatkan badan. Minum ini, lukamu akan cepat sembuh. Ini kamu yang masak. Bibi yang masak. Kalau dilihat begitu dia cukup tampan. Fuzong saya. Dokter bilang kamu pulih dengan baik, beberapa hari lagi pasti sembuh. Susah-susah lagi kamu yang masak obat untuk saya Fuzong. Terima kasih banyak untuk waktu ini. Sudah bilang merawatmu itu sudah seharusnya. Cepat minum. Pahit.
Nona Pani, jangan buru-buru pergi. Fuzong baru saja pergi dinas, kamu sudah mau pergi, tunggu Fuzong kembali. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini kalau begini? Fuzong pasti akan mengirim saya ke Afrika. Waktu ini sudah cukup merepotkan Fuzong dan tangan saya sudah hampir sembuh, tenang saja. Saat dia kembali saya akan menjelaskan padanya. Kakek, Mian-mian, kakek sudah lama tidak melihatmu. Kamu malam ini menginap di sini, ya, temani kakek ngobrol. Sudah tidak berguna lagi. Tidak ada yang peduli sama kakek tua ini. Mian-mian, kamu tidak akan meninggalkan kakek kan? kakek. Kamu bilang apa? Malam ini saya datang. Baik-baik, saya tunggu kamu ya. Fu Yancheng baru saja pergi dinas. Pasti tidak di rumah, tidak masalah. Kakek, Yan Cheng, ayo masuk cepat. Kakek, ini Fu Yancheng. Mian-mian. Kamu ini pakai kostum apa? Kakek, saya alergi di wajah. Sekarang tidak nyaman untuk bertemu orang. berhenti. Yan Cheng. Mian-mian bilang dia sakit. Biarkan dia pulang istirahat. Kakek ini yang mau kamu bicarakan sama saya. Apakah kamu membuat Mian-mian tidak senang lagi? Kamu ini. Sudahlah. Ayo temani aku minum. Oke, Ayo. Selama aku diam di kamar, aku nggak bakal ketemu Fu Yancheng. Mian-mian, Yan Cheng kebanyakan minum. Tolong jagain dia. Waduh, gimana dia bisa masuk kamarku? Pasti ketahuan nih. Pani. Dengerin aku dulu. Kamu cuma suka sama aku sebagai Pani.
Kalau kamu tahu aku Sheng Mian, kamu bakal ngerasa aku bohongin kamu terus dan benci sama aku. Sheng Mian, kenapa kamu di sini? Tante, kemarin Kamu sengaja mendekati Yan Cheng, sambil setuju buat cerai. Malah nyampe ke rumah. Nggak tahu malu, aku kasih tahu. Lupakan selama aku masih hidup. Aku nggak bakal biarin kamu tinggal di keluarga Fu. Ibu, ada apa? Sheng Mian berhenti. Yan Cheng, jangan kejar. Cewek ini jelas-jelas kerja sama-sama kakekmu buat ngerjain kamu. Gagal terus kabur. Bukan takut apa? Aku pengen tahu. Sebenarnya cewek ini kayak apa? Fu, gawat, proyek kerja sama-sama keluarga Sheng gagal. Rugi besar. Keluarga Sheng nyuplai batu bata jelek. Sekarang mereka malah mau nuntut kita. Keluarga Sheng ini. Sheng Zong nggak tahu diri. Sheng Mian sengaja nunda-nunda cerai. Seluruh keluarga cuma bikin masalah. Kayaknya aku terlalu lembut sebelumnya. Mulai hari ini, grup Fu hentikan semua investasi ke keluarga Sheng. Siap, Fu. Jijik. Sheng Mian dengar. Jangan lagi manfaatin nama keluarga Fu buat cari untung. Aku Fu Yancheng gak bakal mau sama cewek keluarga Sheng. Kalau kamu masih gak mau cerai, aku bakal hentikan semua bisnis keluarga Sheng. Aku setuju cerai. Sheng Mian, aku belum pernah melihat orang yang tidak berjuang sepertimu. Pacar lamamu itu waktu kuliah. Wen Zhao tidak bisa membantu keluarga Sheng juga tidak apa. Sekarang akhirnya Tuhan berbaik hati mempertemukanmu dengan Fu Yancheng. Kamu malah tidak menghargainya. Kamu malah menyinggung perasaannya. Kalau kamu sudah menyinggung Fu Yancheng, bagaimana keluarga Fu mau membantu keluarga Sheng melewati masa sulit ini? Dengan siapa aku bersama? Kalau bukan karena kamu yang serakah dan berpikiran pendek, bisakah hasilnya seperti ini? Kesalahanmu sendiri, jangan salahkan aku. Aku beritahu kamu, aku tidak akan lagi memanfaatkan pernikahan untuk melakukan apapun. Aku juga tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga Fu. Pernikahan ini, aku pasti akan bercerai. Keluarga Sheng pasti akan hancur di tanganmu. Mian, kakek tahu kamu sudah menderita. Kamu mau bercerai dengan Yan Cheng ya? Kakek 100% tidak setuju. Kakek, dia sudah sangat membenciku. Apa gunanya aku terus seperti ini dengannya? Yan Cheng sekarang sedang emosi. Bicara tanpa berpikir sampai menyakitimu. Kamu tenang saja. Kakek pasti akan menghukumnya untukmu. Mian, kamu buru-buru mau bercerai. Jangan-jangan masih memikirkan pacar lamamu waktu kuliah itu, Wen Zhao. Tidak mungkin kakek, aku sudah tidak kontak dengannya. Baguslah Mian, dengar kata kakek. Jangan lagi membicarakan soal perceraian. Pani besok malam makan malam yuk. Aku sudah pesan tempat di Fengnya. Fu Zongpan tidak membalas pesan atau telepon.
Mungkin sedang sibuk atau punya bermasalah. Kenapa kamu tidak menunggu lagi malah datang ke studionya? Aku harus bertemu dengannya. Fuzong Anda datang. Pan di mana? Kapani tidak ada. Kalau begitu aku datang lagi besok. Besok juga tidak ada. Fuzong Kapani benar-benar tidak ada. Kenapa kamu menghindariku? Tidak. Benar-benar tidak. Kenapa kamu tidak berani menatap mataku? Sudah larut Fu, cepat pulanglah. Aku tidak akan pergi kalau tidak jelas Pani. Kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku. Bagaimana perasaan Fu, bagaimana aku bisa tahu? Kamu sedang marah padaku. Fu adalah klienku. Kenapa aku harus marah padamu? Apakah kamu hanya ingin aku menjadi klienmu? Jam 12 selamat ulang tahun. Ini adalah sinar matahari favoritmu. Awalnya aku ingin memberikannya besok saat makan. Hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Baik kalau kamu tidak mau aku buang saja. Jangan. Kamu. Jangan lagi menggunakan nama Fu untuk mencari keuntungan. Aku Fu Yancheng tidak akan pernah menerima wanita dari keluarga Sheng jika kamu tidak bercerai. Aku akan memutuskan hubungan bisnis dengan keluarga Sheng. Aku
Halo Pani, ada apa? Kirimkan proposal desain Lanyang padaku. Oke, aku kirim. Yang ngomong-ngomong Pani. Lo tahu gak aku sekarang di mana? Di mana? Aku udah di rumahnya Fuyan Cheng.